Oke, balik lagi sama gue Tommy di channel YouTube gue Perfumes and Characters. Nah, lama nggak upload, kali ini gue mau nge-review satu parfum terbaru dari Ataraxia yang masih dalam seri Babat Purnabawa, cuma ini parfum terakhir di seri Babat Purnabawa mereka. Kalau misalnya kalian sering nih ngepoin Ataraxia nih, merek yang kayak gimana sih? Jadi, Ataraxia ini punya ciri khas tertentu, punya DNA tertentu yang mereka usung di mana DNA tersebut berakar pada tradisionalitas Indonesia gitu loh. Jadi kayak mereka nggak koar-koar soal nasionalisme, soal semangat membela negara, sejarah Indonesia, bla 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 gitu. Tapi mereka bener-bener fokus sama storytelling tentang kejadian-kejadian tertentu, tentang momen-momen tertentu, tentang tempat tertentu, atau tentang organisasi tertentu dan sosok tertentu dalam sejarah Indonesia gitu loh. Very, very specific, very niche, dan sangat storytelling mainnya mereka ini. Dan risetnya mereka juga nggak main-main, makanya setiap wangi yang mereka ciptakan, wanginya tuh selalu beda dari yang lain, beda dari wangi-wangi yang pernah ada di parfum-parfum pasaran lokal pada umumnya gitu loh. Nah, oke, udah kebanyakan ngomong gue, langsung aja gue pengen nge-review Padepokan Mbah Jugo. Nah, ini dia. Gambarnya keren banget sih. Yang gue suka dari Ataraxia ini adalah mereka niat banget di bagian packaging. Dan lu lihat aja, jadi selain ini tuh ada kayak ilustrasi Mbah Jugonya gitu. Terus kalau bisa kita kelilingin jadi kayak gini kan. Nah, kalau misal dibuka, lo bakal menemukan sebuah kotak nih ya. Dimana kotaknya itu adalah kotak kayu dengan ilustrasi Ataraxia. Ih, keren banget. Nah, lo lihat, sorry. Lo lihat ininya naga itu ya. Nah, dan ombak, naga lagi, dan ada kepala naga yang bertemu di tengah-tengah. Wih, keren banget. Ini kayaknya banyak mitologi pewayangannya, ini bisa dikulik. Gua kurang dalam mengerti soal ini, jadinya mungkin lo bisa nanya temen lo yang lebih expert gitu di pewayangan atau di cerita-cerita tradisional Indonesia. Nah, ini kalau misal dibuka, lo bakal menemukan bahwa packagingnya diginin. Sorry ading, tumpah. Nah, ini dia Padepokan Mbah Jugo. Ini agak keputer dikit, Nah, sorry nih messy banget ya gue. Nah, gini dia Padepokan Mbah Jugo. Terus ada tulisan di dalam tutupnya, lu bisa baca nanti kalau misalnya lu beli. Terus tadi ada yang jatuh itu adalah kartu keterangannya gitu, Padepokan Mbah Jugo. Terus di sini ada piramida aromanya, lo bisa lihat. Terus di sini juga ada cerita tentang apa sih Padepokan Mbah Jugo itu dan kenapa Ataraxia pengen mengangkat tema ini gitu loh. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pengen ngomongin piramida aromanya apa aja, sebenarnya udah tertera di sini secara resmi dari Ataraxianya. Cuma gue bakal nyeritain pengalaman menghidu gue dan persepsi gue pribadi tentang Padepokan Mbah Jugo ini. Jadi, nah ya botolnya dulu, botolnya kayak begini. Dan Padepokan Mbah Jugo ini di opening gue langsung mendapatkan wangi cengkeh yang dia tuh cengkehnya nggak smoky, ada kesan smokinya tapi dikit banget. Tapi ada wangi manis dari buah cermai gitu, sangat fruity, dan fruitynya tuh fruity tradisional gitu loh. Gue nggak bisa jelasin soalnya ini wangi fruity yang jarang kita temukan di parfum-parfum pada umumnya gitu loh. Parfum-parfum yang dijual di pasaran, yang diperuntukkan untuk mass appeal gitu loh. Tapi ini adalah wangi buah yang sangat familiar buat hidung kita. Wangi buah ini berpadu dengan wangi cengkeh menghasilkan satu kesatuan manis yang menurut gue sangat-sangat cantik gitu di gue. Tapi tetap unisex gitu. Jadi kayak cowok pun bakal seneng gitu. Begitu mulai dry down sedikit, lo akan menemukan wangi kopi di sini. Nah, wangi kopinya ini bukan wangi kopi yang biasa lo temukan di parfum seperti Ferragamo Uomo atau Rose Jasmine atau Mugler Amen Pure Tonka. Enggak, bukan kayak gitu. Jadi wangi kopinya ini adalah wangi kopi yang, bayangin kopi tubruk. Kopi tubruk dari sebuah kopi hitam yang biasa lo temukan di pasaran, tapi yang versi kopi hitamnya bukan yang udah dicampur gula.
Nah itu lu tubruk, abis itu lu diemin sampai dingin gitu loh. Nah biasanya didiemin sampai dinginnya ini ada perbedaan wangi kalau misalnya lo diemin kopi ini sampai dingin, bener-bener dataran tinggi yang iklimnya dingin, sama kalau misalnya lu diemin kopi ini di iklim-iklim kota kayak di Jakarta gitu. Gue pernah mengalami ini sendiri karena gue emang suka banget kan sama kopi gitu. Tapi itulah yang gue rasa. Dan Padepokan Bajugo ini adalah tipe yang kedua, di mana dia tipe kopi tubruk yang didinginkan di dataran tinggi. Begitu udah dingin, baunya tuh kayak gini gitu loh. Masih berpadu dengan cengkeh yang mulai perlahan-lahan hilang, terus ada buah cermainya juga. Sebenarnya ini mass appealing banget wanginya karena dia nggak punya wangi kayu yang terlalu peculiar gitu, yang terlalu animalic atau terlalu musky gitu. Tapi ini sangat khas gitu. Jadi kayak gue sangat menyarankan untuk lu beli Padepokan Bajugo kalau misalnya lo pengen wangi dewasa untuk signature scent gitu loh. Jadi semacam Terre d'Hermé gitu kan, tapi lo nggak pengen ya kayak mungkin lo pikir Terre d'Hermé itu terlalu modern biasa banget. Misalnya Narciso Blue Noir atau Narciso Pour Homme itu terlalu mainstream lah gitu. Dan lo pengen sesuatu yang lebih tradisional, lebih ada Indonesianya, lebih ada signature-nya, tapi tetap menyenangkan untuk di sniff. Nah, Padepokan Bajugo ini cocok banget buat lo. Karena wangi yang gue sebutin tadi, wangi kopi arang tadi bakal bertahan hingga berjam-jam gitu. Jadi kayak gue bisa ngitung, kemarin gue sempet 2 kali full wear, wangi kopi arangnya ini akan bertahan hingga sekitaran 4 jam gitu loh. Nah selama 4 jam itu wanginya ngedevelop, lo juga bakal nemuin tipis-tipis, ini tipis banget ya tapi tipis-tipis wangi iris dan leather di situ. Leathernya ini kalau misal bisa gue ibaratin kayak leather yang bisa lo temuin di Memo Paris French leather gitu. Leather yang halus banget, tipis banget, tapi ada gitu. Nggak setebel yang ada di Mancera Cedra Boise Intense juga, nggak setebel yang ada di Ferragamo Intense Leather juga gitu kan. Itu sebenarnya memang halus, friendly, tapi tebel gitu kan. Nah ini nggak, ini tipis banget. Tapi ya tetap memberi kesan yang enak banget gitu. Nah, baru ketika lo dry down setelah 5 jam itu, bener-bener sisanya cuma wangi sandalwood. Wangi sandalwood yang menurut gue smooth banget. Dia nggak creamy, dia nggak ngasih kesan sandalwood yang creamy, tapi smooth banget. Kayak wangi kulit lo ketika menyentuh kayu cendana gitu. Ibaratin ini kayu cendana, ini kulit lo. Terus lo gosok di sini aja. Nah, lo cium tuh wanginya. Nah, kayak gitu. Nah, itu dia menurut gua kesan yang gua dapet selama gua menggunakan Padepokan Bajugo. Untuk longevity, gua bisa dapetin Padepokan Bajugo ini lumayan kenceng, sekitar ada di 6-7 jam. Terus projectionnya lumayan intimate. Sayangnya intimate sih. Gua nggak menemukan ini parfum yang setnya meledak-ledak gitu loh. Tapi sedang lah gitu, nggak seintimate itu, jadi paling cuma 1 meter gitu. Untuk occasion, selayaknya signature scent, Padepokan Bajugo bisa lu pakai kapan aja. Mau siang, mau malam, mau pagi, atau mau lu lagi ngantor. Ini menurut gue scent yang sangat office appropriate. Mungkin orang-orang yang mulutnya rese gitu kan bisa bilang lo kayak, ih tua banget bau lo gitu kan. Tapi nggak tua, ini bukan tipe bau tua gitu loh. Makanya gue begitu denger Padepokan Mbah Jugo dan ada kata-kata mbah di sini juga gue merasa, wah takut baunya tua gitu kan. Ternyata enggak, ini sangat dewasa banget gitu buat gue. Dan tradisional banget gitu. Cuma mungkin ketradisionalan itulah yang bikin ya orang-orang rese gitu bisa ngomong ke lu, ih tua banget wangi lu gitu loh. Tapi enggak ya, enggak, ini bukan wangi tua. Ini juga cocok juga buat lo pakai sehari-hari, kayak misal lo cuma pengen wangi untuk turun ke Indomaret beli galon, atau lo pengen belanja di supermarket, dan lo juga bisa pakai ini untuk liburan gitu loh. Karena deskripsi wangi yang gue bilang tadi, wangi kopi yang dingin di atas pegunungan, di atas dataran tinggi, itu adalah wangi-wangi yang sangat memicu semangat liburan gitu loh kan. Nah makanya ini menurut gue cocok banget untuk dipakai di saat liburan juga gitu loh. Tapi sangat versatile, sangat unisex ya, jadi cewek juga bisa pakai ini. Itu dia dari gue tentang Padepokan Bajugo dari Ataraxia, seri terakhir. Dan terima kasih untuk tim Ataraxia yang udah ngasih gue parfum ini. Buat kalian yang suka sama video gue, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan komen di bawah ini tentang apapun itu. Lu udah pernah nyium Padepokan Bajugo juga, tolong kasih kesan lo tentang parfum ini. Lo yang penasaran juga kasih tahu gue. Dan sekian dari gue, jaga kesehatan selalu dan stay wangi. Apa stay wangi?